Selamat pagi, siang, sore, dan malam, Pak Ki dan teman-teman sekalian. Jadi saya Cecilia Rifika Putri dengan NPM 190802009 dari kelas Fisiologi Tumbuhan A akan menyampaikan atau memaparkan jawaban saya mengenai pertanyaan mengapa dan bagaimana peran tumbuhan dalam mengurangi dampak pencemaran lingkungan beserta gambar atau contohnya. Jadi pohon-pohon itu memiliki fungsi untuk menyerap bahan pencemar dan debu di udara yang dihasilkan dari kendaraan bermotor. Nah, sejumlah pohon yang berdaun lebar terutama itu dapat menyerap bahan-bahan pencemar udara. Jadi sel-sel daun itu berfungsi dalam menangkap karbon dioksida dan timbal untuk kemudian diolah dalam proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini akan mengubah karbon dioksida yang dikeluarkan dari sistem pernafasan menjadi oksigen yang dibutuhkan oleh paru-paru. Nah, tajuk pohon sendiri itu berfungsi dalam menahan dan menyaring partikel padat dari udara melalui proses jerapan dan serapan sehingga partikel di udara itu nantinya akan berkurang. Nah, hal ini itu dapat terjadi karena partikel padat tersebut itu akan terjerap atau menempel pada permukaan daun, khususnya daun yang memiliki bulu dan permukaannya kasar. Jadi sebagian partikel yang lain itu nantinya akan terserap masuk ke dalam daun, ke dalam ruang stomata daun. Jadi tajuk tanaman itu juga bisa menjadikan udara itu lebih bersih dan sehat karena daun itu melakukan proses fotosintesis yang kita ketahui kemudian akan menghasilkan oksigen ke paru-paru. Jadi tumbuhan itu mempunyai kemampuan menjerap dan mengakumulasikan zat pencemarnya. Daun tumbuhan itu dapat menangkap partikel timbal hasil dari emisi kendaraan bermotor. Nah, salah satu cara untuk memantau pencemaran udara itu dengan menggunakan tumbuhan sebagai bioindikator. Jadi kemampuan masing-masing tumbuhan untuk menyesuaikan diri itu akan berbeda-beda sehingga menyebabkan adanya tingkat kepekaan, yaitu yang sangat peka, peka, dan kemudian kurang peka. Tingkat kepekaan ini nantinya akan berhubungan dengan kemampuan dari tumbuhan itu sendiri untuk menyerap dan mengakumulasikan logam berat sehingga tumbuhan itu menjadi bioindikator pencemaran yang sangat baik. Di tumbuhan akumulator itu mempunyai kemampuan untuk mengakumulasikan unsur tertentu dalam konsentrasi yang tinggi tanpa menimbulkan efek toksik pada tumbuhan. Nah, untuk contoh tumbuhannya sendiri, saya memaparkan ada 3. Yang pertama ada angsana, kemudian ada ketapang, dan yang ketiga ada pohon mahoni. Berikut sumber yang saya gunakan. Sekian dari saya, terima kasih.